Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Novianisa akan mempresentasikan materi mengenai statistik pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Sofia Mas Ayu MA. Materi yang pertama mengenai penelitian. Pengertian penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Penelitian merupakan cara ilmiah. Penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh dalam penelitian memiliki kriteria tertentu yaitu valid, reliable, dan objektif. Tujuan penelitian secara umum bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Statistik diartikan sebagai alat pengolahan data angka. Statistika merupakan cabang ilmu yang mengamati dan mengembangkan cara-cara pengolahan data angka. Macam-macam statistik ada deskriptif, inferensial, parametrik, dan non-parametrik. Yang pertama ada statistik pendidikan. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang konsep, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam kerangka penyajian penganalisaan bahan keterangan berwujud angka. Penelitian pendidik merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah. Pendidik melalui metode ilmiah baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Masalah-masalah dalam pendidikan, komponen raw input, komponen instrumental input, komponen environmental input, komponen proses, dan komponen output. Indikator masalah penelitian pendidikan. Yang pertama, apabila sesuatu peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan-keraguan atau ketidakpastian. Yang kedua, apabila terjadi kesenjangan antara harapan, sesuatu yang diinginkan yang bersifat dasar tentang sesuatu dengan kenyataan. Yang ketiga ada apabila cara-cara berpikir yang berbeda menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berlawanan. Dan yang keempat, apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang mengancam seperti degradasi moral, problem sosial siswa atau mahasiswa dan sebagainya. Distribusi frekuensi. Definisinya di sini yaitu pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi ini yaitu untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kelebihan di sini dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh dan kekurangannya yaitu rincian atau informasi awal menjadi hilang. Interval kelas adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Tepi bawah kelas diperoleh dengan mengurangkan 1 kali satuan terkecil terhadap batas bawah kelas, sementara tepi atas kelas diperoleh dengan mengembangkan setengah kelas satuan terkecil terhadap batas atas kelas. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Di dalam PowerPoint yang saya buat ini ada 10 langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Teman-teman bisa melihat saja rumus-rumus yang ada di dalam PPT saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan data statistik. Definisi data yaitu himpunan nilai atau informasi lainnya yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Nah, selanjutnya ada objek pengamatan variabel nilai. Terus ada data kualitatif yaitu yang diperoleh dari hasil pengamatan. Kalau data kuantitatif yaitu diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Jenis-jenis data di sini, data itu ada 2, data kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif, jenisnya itu ada jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain-lain. Sedangkan data kuantitatif itu dibagi 2, yaitu ada data discrete dan ada data continue. Untuk data discrete itu ada jumlah kloroplas,
jumlah trombosit, jumlah sel, dan jumlah anak contohnya, dan lain-lain. Kalau untuk data kontinu itu contohnya ada berat badan, jarak kota, luas tanah, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu ada sumber data statistika. Sumber data statistika ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, untuk data primer ini ada 5, yaitu wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, tes, dan dokumentasi. Untuk data sekunder itu ada datanya itu dari pihak lain. Yang pertama BPS, Bank Indonesia, World Bank, atau FOA, dan lain-lain. Selanjutnya ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan merupakan ukuran-ukuran dari sebuah pengelompokan yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Jenis data ukuran pemusatan terdiri dari dua bagian, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Ukuran-ukuran tersebut diantaranya ada nilai rata-rata atau min. Ini rumus nilai rata-rata min data tunggal. Selanjutnya ada rata-rata min data berkelompok. Rumusnya ada di dalam PPT tersebut. Nah, fungsinya itu digunakan untuk mengetahui nilai ukuran-ukuran pemusatan untuk data dengan jumlah yang banyak. Agar lebih cepat, proses penghitungan dibantu dengan membuat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensinya. Selanjutnya ada modus data tunggal dan data berkelompok. Modus itu nilai yang sering muncul ditentukan dari banyaknya nilai yang ada dari sederetnya kelompok data. Contohnya ada yang di dalam PPT. Untuk rumus data berkelompok, teman-teman bisa melihat yang ada di dalam PPT saya. Selanjutnya ada median atau nilai tengah dan median data kelompok. Median di sini yaitu nilai yang terletak di tengah-tengah deretan kelompok data. Deretan data harus diurutkan terlebih dahulu. Untuk data tunggal, nilai median terdiri dari data yang jumlahnya ganjil atau genap. Untuk menghitung median dari data yang dikelompokkan, dipergunakan rumus yang seperti tertera di dalam PPT saya. Selanjutnya ada menghitung kuartil, desil, dan persentil. Suatu himpunan data membagi himpunan atas 4 bagian yang sama. Nilai-nilai ini disebut kuartil dan dinyatakan dengan Q1, Q2, dan Q3. Suatu himpunan data membagi data atas 10 bagian yang sama disebut desil dan dinyatakan dengan D1, D2, dan D3 sampai seterusnya. Suatu himpunan data membagi data atas 100 bagian disebut persentil dan dinyatakan dengan P1, P2, P3, dan seterusnya. Selanjutnya ada ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai-nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpanan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukurannya, yaitu ada yang pertama jangkauan. Yang kedua simpanan rata-rata, itu ada data tunggal dan data kelompok. Yang ketiga ada simpanan baku. Standar deviasi, itu ada data tunggal, data kelompok juga. Selanjutnya ada kuartil, itu ada data tunggal dan ada data kelompok. Yang kelima ada persentil, data tunggal dan data kelompok. Yang keenam ada koefisien variasi. Dan ketujuh ada angka baku, itu ada atau nilai standar. Selanjutnya definisi populasi. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Populasi
yaitu wilayah generalisasi yang terjadi atau objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai beberapa karakteristik, misalnya gaya bicaranya, disiplin pribadinya, hobi, cara bergaul, dan sebagainya. Misalnya akan melakukan penelitian yang kepemimpinan presidennya Y, maka kepemimpinan itu merupakan sampel dari sebuah karakteristik yang dimiliki presiden Y. Selanjutnya ada materi mengenai definisi sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak memungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili atau representatif. Nah, di sini ada alur pengambilan populasi. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel, itu ada dua, yaitu probability sample dan non-probability sample. Oke, selanjutnya ada materi mengenai hipotesis. Hipotesis itu adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Bagaimana membuat hipotesis itu, proses membuat hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi diperlukan teori untuk dapat membuat hipotesis. Fungsi hipotesis ini merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis dibentuk untuk menemukan kemungkinan atau untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi, sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan hipotesis itu ada, yang pertama, harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Maksudnya dalam merumuskan hipotesis, seseorang peneliti harus setidak-tidaknya mempunyai dua variabel yang akan dikaji. Yang kedua ada kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Jika variabel dari dua, maka biasanya itu satu variabel tergantung, dua variabel bebas. Yang ketiga itu harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Artinya rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada satu makna, tidak boleh menimbulkan penafsiran lebih dari satu makna. Jika hipotesis dirumuskan secara umum, maka hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. Yang keempat itu ada harus dapat diuji secara empiris. Maksudnya ialah memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapatkan secara empiris. Yang kelima ada sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral, nilai, atau sikap. Selanjutnya ada jenis-jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. Hipotesis ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya diakui oleh orang banyak pada umumnya. Hipotesis itu yang berkenaan dengan model ideal. Pada kenyataan di dunia ini sangat kompleks, maka untuk mempelajari kekompleksan
dunia tersebut kita memerlukan bantuan filsafat, metode, tipe-tipe yang ada. Yang ketiga itu hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel. Hipotesis ini merumuskan hubungan antara dua atau lebih variabel-variabel yang diteliti. Menurut bentuknya, hipotesis dibagi menjadi tiga, yaitu hipotesis penelitian atau kerja. Hipotesis penelitian ini merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Yang kedua, hipotesis operasional. Hipotesis ini merupakan yang bersifat objektif. Yang ketiga ada hipotesis statistik. Hipotesis ini yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Cara merumuskan hipotesis ialah dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu ada rumusan hipotesis penelitian, yang kedua ada rumusan hipotesis operasional, dan yang ketiga rumuskan hipotesis statistik. Selanjutnya ada korelasi dan koefisien determinasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketetapan antara nilai dugaan dengan data sampel. Koefisien determinasi didefinisikan sebagai berikut. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas Y, variabel yang dipengaruhi atau dependen, yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas, atau X, variabel yang mempengaruhi independen. Selanjutnya ada analisis regresi. Regresi linier sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Regresi berganda itu multiregresional. Itu independen variabel yang dianalisis lebih dari dua. Selanjutnya ada uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian validitas instrumen. Pada setiap instrumen, baik tes maupun non-tes, terdapat butir-butir item, pernyataan, atau pertanyaan. Untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan ahli, selanjutnya diuji cobakan dan dianalisis dengan analisis item atau uji coba. Macam-macam validitas itu ada dua, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Cara mengetahui validitas alat ukur itu sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi produk momen dikemukakan oleh Pearson. Selanjutnya ada validitas butir soal atau validitas item. Validitas item adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada item menyebabkan skor total itu menjadi tinggi atau rendahnya. Sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran pada skor total. Kesejajaran diartikan dengan korelasi, sehingga untuk mengetahui validitas item digunakan rumus korelasi. Untuk soal-soal bentuk objektif skor untuk item itu biasanya diberikan dengan 1 bagi item yang jawabnya benar dan 0 untuk bagi item jawabannya yang salah. Sedangkan skor total selanjutnya merupakan jumlah dari skor untuk semua item yang membangun soal tersebut. Selanjutnya ada tes terstandar sebagaimana kriterium dalam menentukan validitas. Nah, tes terstandar ini adalah tes yang dicocokkan berkali-kali sehingga dapat dijamin kebaikannya.
Selanjutnya, cara menentukan validitas soal itu menggunakan tes standar sebagai kriterium dilakukan dengan mengalihkan koefisien validitas yang diperoleh dengan koefisien validitas standar tersebut. Validitas faktor. Selain validitas soal secara keseluruhan dan validitas item atau butir, masih ada lagi perlu diketahui validitasnya, yaitu faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Setiap keseluruhan materi pelajaran terdiri dari pokok-pokok bahasan atau mungkin sekelompokkan pokok bahasan yang merupakan kesatuan. Contohnya itu ada di dalam PPT ini. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas yaitu suatu kuesioner disebut reliable atau handal jika jawaban-jawaban seseorang konsisten. Contoh pertanyaan, apakah gaji atau upah yang diterima memuaskan? Jawabannya memuaskan. Contoh yang kedua, apakah yang krusial untuk diatasi? Jawabannya kenaikan upah. Ini menunjukkan ketidakkonsisten pertanyaan dalam mengungkapkan sikap atau pendapat responden. Langkah uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS, misalnya itu kepuasan upah disurvei dengan 5 pertanyaan. Buka file yang akan diuji, klik analysis, selanjutnya scale dan pilih reliabilitas analisis. Masukkan 5 pertanyaan yang diuji. Pilih pada box model alpha, klik statistik dan pilih scale if item delete atau lihat gambar. Contoh, pada kasus kuesioner 10 item dan 12 responden karena satu item, item 5, item 9, dan item 10 tidak valid, maka dibuang dengan tanpa mengurangi kesatuan arti kuesioner. Selanjutnya, dilakukan uji reliabilitas score bug alpha dan diperoleh hasil pada output SPSS, yaitu korelasi 0,897 yang lebih besar dari titik kritis 0,576. Maksudnya itu untuk tingkat signifikasi 5% dan N sama dengan 12, sehingga bahwa kuesioner yang dapat dibuat itu sudah reliable. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.